Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Matius yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita Yesus yang mengucapkan doa syukur ya kepada Bapanya. Dia bersyukur kepada Bapanya, tentu ada suatu peristiwa yang terjadi di mana dikatakan dalam Penginjil Matius tadi, semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, dan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah tentu hal ini adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi ya di tengah kehidupan umat pada waktu itu ya. Yesus hadir di tengah umat, lalu kemudian memperkenalkan dirinya, meskipun tidak secara langsung Yesus mengatakan dia adalah Allah, tapi melalui ajaran-ajarannya, mujizat-mujizat yang dibuatnya, dan juga tentunya perintah-perintah yang disampaikannya. Setidaknya hal-hal itu yang membangkitkan sebagian orang iman dalam diri mereka akan keberadaan Yesus yang kudus dari Allah, kalau dikatakan seperti itu ya, atau yang adalah Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Dalam hubungan dengan itu, tidak semua orang yang bisa menerimanya. Gambaran berkaitan dengan 3 kota yang dikecam Yesus, setidaknya itu adalah gambaran orang-orang yang menutup diri akan kehadiran Allah, menutup diri akan Allah yang berkarya di tengah mereka ya. Mujizat-mujizat yang dilakukan tetapi tidak disadari akan kehadiran Allah karena dari ketertutupan hati, keborobrokan moral ya, yang menutup ruang hati mereka untuk melihat kehadiran Allah di tengah mereka, Allah yang berkarya di tengah mereka. Tetapi orang-orang sederhana, orang-orang yang anonim ya, kalau dikatakan seperti itu, malah mereka itulah yang setidaknya menerima kehadiran Yesus ya, mampu melihat karya Allah di tengah di dalam hidup mereka. Orang-orang sakit ya, orang-orang yang mengalami penderitaan, tersingkirkan dan sebagainya. Justru mereka itulah yang merasakan kehadiran Allah itu. Jadi kebaikan Allah itu mereka rasakan. Hingga Yesus mengatakan tadi, "Aku bersyukur kepada Bapa dan Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Tadi orang-orang itu, orang sakit, orang menderita, tersingkirkan, disudutkan, terisolasi ya, karena pengalaman-pengalaman buruk yang mereka alami. Nah Yesus hadir, berkarya di sana dan diterima, atau orang-orang itu menyadari akan kehadiran Allah. Harapan-harapan mereka curahkan kepada Yesus, dan harapan mereka itu pun bisa dipenuhi oleh Yesus karena mereka percaya bahwa Yesus itu bisa melakukan sesuatu atas diri mereka. Dan teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, sekiranya di samping hal itu ya, Yesus juga yang mengutus para muridnya ya, mengembari mereka kuasa, dan karena kesediaan mereka, kerelaan mereka, membuka hati mereka ya, sehingga Allah pun bisa berkarya melalui tangan mereka.
Itu ya, jadi kedekatan mereka dengan Yesus, kesetiaan mereka kepada Yesus memungkinkan Allah itu berkarya lewat mereka ya. Itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kebijaksanaan Allah, kebaikan Allah itu atau Allah yang berkarya itu ternyata tidak bisa dilihat oleh kita atau oleh diri kita yang menutup diri akan kehadirannya, akan karyanya dalam pengalaman kehidupan kita. Atau yang tidak ada kesadaran iman yang muncul setelah kita mengalami pengalaman-pengalaman indah, pengalaman baik dalam hidup kita. Tapi kita senantiasa melewati semuanya itu dan menganggap bahwa itu hanyalah bagian dari dinamika kehidupan. Jadi pemikiran seperti itu adalah sebuah pemikiran yang memang dipengaruhi oleh pola pikir pola pikir sekuler ya, yang menghilangkan unsur mistis atau menghilangkan unsur ilahi di dalam pengalaman kehidupan kita. Atau juga mungkin karena memang kita tidak mau tahu ya, atau juga mungkin kemunafikan kita dan sebagainya. Jadi banyak hal sekiranya yang membuat kita itu tidak sadar akan kehadiran Allah, akan Allah yang berkarya dalam hidup kita, dalam diri kita. Bacaan hari ini sekiranya ya memampukan kita untuk sadar ya, atau mengajak kita untuk menyadari akan Allah yang senantiasa berkarya dalam hidup kita ya, dalam diri kita. Dan untuk itulah doa yang disampaikan oleh Yesus, doa syukur itu adalah sebuah ekspresi rasa syukur Yesus kepada Bapaknya karena kita, atau karena murid-muridnya pada waktu itu, karena orang yang percaya kepadanya, yang membuka hatinya, yang memungkinkan Allah itu berkarya ya, memakai diri mereka, Allah itu bisa berkarya, atau karya keselamatan Allah itu nyata ketika mereka atau setelah mereka membuka diri akan kehadiran Allah dalam kehidupan mereka atau dalam dinamika hidup mereka pada waktu itu. Demikian pun kita ya, kalau kita membuka diri akan kehadiran Allah, maka karya Allah itu akan menjadi nyata dalam hidup kita karena memang kita menyadarinya, dan kita pun dari kesadaran itu bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan nyata. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.